Halo semua, selamat datang di channel Aura Project. Ayo dukung channel ini dengan klik tombol subscribe. Ingat ya, subscribe. Dan jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih banyak, selamat menyaksikan. Para sahabat-sahabat dari Sylvie Aryani, mungkin untuk sahabat-sahabat Sylvie Aryani untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu biar teman-teman yang ada di YouTube bisa kenal dengan kalian. Mulai dari Ilan, kenal Ilan. Hai, aku Ulan dari Anda Putri, sering dipanggil Ulan. Tanggalnya belum? Kelahiran tahun berapa? Tahun 2001. Tahun 2001 ya, bulan yang usah antar kelahiran tahunnya lagi. Hai, nama aku Murni Putri Pertiwi, panggil aja Murni, kelahiran 2001. Sylvie Aryani. Udah tau udah orang. Hai, nama aku Sylvie Aryani, sering dipanggil Sylvie, kelahiran tahun 2000. Oke, kalau aku Selina Vitasari, sering dipanggil Seli, tapi kalau untuk sahabat-sahabat aku sering panggil aku sih Bibi. Iya. Kelahiran tahun 2000. Tahun 2000. Ebot 2000. 2001. 91. Ya. Cerita terbentuknya awal Amazing Dimension itu gimana? Atau bisa disebut dengan ADM? Atau salah satu bisa menjelaskan? Perwakilan Kalau awalnya itu sih sebenarnya tuh nggak buat itu ya, membuat iseng-iseng aja gitu, karena kita kan suka OTD tuh pertamanya kan, suka OTD, outfit keren-keren gitu kan. Terus ada tuh kita di komen tuh sama ada salah satu publik. iya akun publik, dia bilang kayak gini, kenapa nggak buat manajemen aja, mana tahu ntar bisa dijadiin uang gitu kan. Terus karena emang kita tuh juga sih sebenarnya ya gitu kan, ya udah kita buat deh Amazing Dimension. Dan Amazing Dimension itu artinya tuh kan amazing tuh luar biasa. Iya. Kalau dimension itu kan terkenal sama sisi-sisinya kan. Nah jadi menurut kita tuh pengen gitu kita semua nih luar biasa di setiap sisinya gitu. Punya keunggulan masing-masing. Iya benar. Oke sih. Nggak jadi potong. Mungkin ada yang mau lain? Mau namanya Seli. Oh, kalau kita tuh ketemunya dari aku pindah dari Jambi gitu. Berteman awalnya sama si Murni ya, berteman, kita mulai akrab, kita sholat bareng. Terus si Silpi udah pindah ke rumah nenek dari Tungkal. Jadi masuk lagi si Silpi, kami sering-sering main bareng. Masuk ketiga. Ya, masih bertiga awal-awalan. Terus main ke belakang, pergi sekolah Arab ya kan dulu. Baru ketemu sama si Ulan, Itu tahun 2007 aku pindah dari Jambi ya kan. Udah itu ketemu sama si Ulan, main karet dulu, heboh, main mandi hujan. Nggak ada sih untuk pertengkaran yang kayak mana gitu. Nah, jadi kayak orang-orang tuh bilang dulu 4 serangkai, sempat dibilang 4 serangkai sebelum adanya Amazing Dimension. Jadi bangga aja dengan pertemanan kami itu, jadi apa sih, sorotan masyarakat gitu. Nah, lihat kami, keakraban kami gitu. Kalau Amazing Dimension tuh terbentuknya tuh pada tahun berapa? Ya itu 2009 tadi. Pas 2009. Tapi kalau awal kenal kan dari 2007. Terbentuk ADM 2009. 2009 memang betul-betul udah punya tujuan untuk maju ya kan. Kalau di Instagram Amazing Dimension itu kan bukan berempat. Udah masyarakat tuh yang terbentuk Yang berempat keempat tahun itu dari 2009. Tapi kalau misalnya yang Amazing Dimension itu tahun 2018. itu banyak kan, bukan berempat kan? Ya, ada tambah lagi. Itu pernah foto di mana aja tuh fotonya? Kami sih random di mana tempat yang Fotonya di mana? bagus. Untuk teman-teman ntar tahu lokasi fotonya. Sebenarnya tempatnya tuh semua itu bagus, tapi cara pengambilan dan gaya yang dan modelnya yang Mau di belakang hutan sekalipun kalau kita pengambilannya tepat bagus kan ya. bagus. Kami kan fotonya outfit kali ini
lumayan keren lah gitu kan. Keren. Nah, kalau Lihat, pengambilannya bagus kan ya nambah keren. Tapi di belakang rumah, kadang di lapangan bola kalau orang lagi sepi gitu. Nah, itu pun kadang mendadak-dadak kalau mau foto tuh. WC pun keren ya kalau cara mengambilannya bagus. Bisa. Tapi kalau untuk sekarang kan ya ada yang kuliah, tapi kan masih tetap ngumpul kan. Cuman waktu Bagi waktunya gimana? Bagi Iya, waktunya. ada yang kuliah, yang kerja, yang kerja. bersuami. Yang berumah tangga. Itu bisa dijelasin mungkin satu orang. Kalau masalah waktu sekarang kita lebih sedih ya, soalnya kasih juga jarang. Terus bebas dulu lagi kan kita Sibukan masing-masing lah. ngerti lah. Dan tuh kami pun kuliah juga kadang Iya aja. Silvia kadang dia kan beda memang beda kampus semua, tapi lebih dekat tuh aku sama Murni, soalnya sering satu arah aja, satu kontraan juga. Terus kalau dengan Silvia jarang, Beda kadang kos. dia dewean pergi ke Jambi. Tunggu. Oh, jadi ini kuliah di Jambi semua bertiga. Iya, tapi beda kampus. Beda kampus. Fakultas. Jadi Sili kan karena berumah tangga, jadi kan sibuk ngurusin suaminya. Kebetulan kenal juga dengan suaminya. Iya. Jarang ketemu. Tapi tetaplah kan komunikasi Iya, berempat. Lancar. Ada grup WA pasti kan? Jelas. Apa nama grupnya coba? Itu Giba. Amazing Dimension. Oh, Udah. berempat. Iya. logonya logo kami. Logo Bukan, berempat. foto kami. Kalau di ADM itu kan bertujuh atau berenam? Berenam. Berenam ya? Duanya siapa? Pita. Oh, Pita sama Istri Ega. ya sama satunya? Putri Nafa. Putri Nafa Aziza. Dia di mana sekarang tuh? Di Bulian. Oh, di Belian. Nggak pernah ketemu lagi. Jarang. Jarang kalau sama-sama. Sibuk ya. Via WA aja kabar-kabaran. Tapi kalau yang Jam si uang. Pita. kalau si Vita sama si Putri itu kan baru gabung di Amazing Dimension. Iya. Berarti mulai tahun 2018. Iya. Sudah terbentuk, kami mulai pengen buat IG, baru mereka masuk dalam tim. Itu 2018. Tapi untuk di kalian berempat mungkin ada nama panggilan orang per orang gitu kan? Nggak mungkin manggil nama, manggil sana. Nah, ini Ulan bisa panggil apa Lan? Ulan bisa dipanggil. Sih. Kalau Ulan ini sering Ulan bisa panggil dipanggil apa Ulan? Basing lah. kan? Terserah. Heeh. Ondeng gitu. Kalau si Murni Ondeng maksudnya kan kayak ada arti tersendiri. Iya. Iya, ada arti. Ondeng tuh Ondeng kan murni yang anu gitu. roti. oh gak lele. Kalau Murni panggilannya Murni itu dari dulu ya Mbak, sering dipanggil Mbak. lebih dewasa lah di antara Iya. Dan kalian, juga kan? sering dibilang orang Jawa. Nah, sering dibilang, ih Murni kok orang Jawa, padahal kan orang Medan. Buat udah tahu pasti buat panggil. Nah, kalau dia sih Cece. Cece. Apa? Cina apanya? Apanya Cina? Cece itu kan artinya kakak. Gimana? Enggak gitu. Cina panggil Cece. Kan kakak. Karena tahun baru nih Cek. Kan Empau. Empau. kan bukan aku yang itu. Yang Cina siapa jadi nenek? Enggak Kan sih. Cece kan lebih ke Cina sebenarnya. Iya. Dia artinya sih sebenarnya kalau kami ngartikan itu kakak. Terus karena kalau kan aku yang orang- paling tua di antara mereka nih. Udah tuh kan muka yang putih gitu, nggak matanya sipit kak. Terus ada yang bilang iya sih kayak Cina katanya, padahal kan orang nggak tahu artinya. Itu kakak. Itu sampai ke dalam tulang. Sally kenapa Sally ini? Panggilannya? Jadi kalau sekarang kan Dulu Karin, Jadi panggil dulu Kakak. panggil Karin. Tapi kalian kan sekarang udah panggil aku kayak Bibi. Bici. Bukan berumah tangga sih sebenarnya, kalau orang lain nggak tahu tuh bukan sekedar dari pertemanan, mereka ini ponakan aku gitu nah. Oh iya. Keluarga. Iya. Terus kan. Kau udah mau ya? Kau udah mau. Oke. Cara mempertahankan, maksudnya kan ada yang keluarga, ada yang kuliah, ada yang itu. Cara mempertahankan persahabatan kalian ini gimana? Dan saling ngerti lah. Saling ngerti Kalau kamu lah. saling mengerti, Komunikasi komunikasi itu penting. komunikasi jangan putus. Kan rumahnya juga dekat-dekat. Kalau misalnya ada waktu
ya sempetin ngumpul. Kan Nggak seperti dulu lagi. Nggak seseru dulu juga. Udah beda. Karena sudah agak jauh. di jalan masing-masing. jalan Beda hidup itu masing-masing. ya. Saling support. Tapi kami tetap Tapi sekarang ya, tetap mencoba untuk mempersatukan pemikiran lah. Bukannya Karena kan waktu udah jarang nih. Kalau dulu kan sering ke Jambi bareng nih, kumpul gitu. Nah, terus kalau ada pemikiran baru misalnya mau OTD kayak gini gitu, nah sharing kan rame-rame. Kalau sekarang kan udah susah gitu. Kayak aku udah bersuami, jadi kayak mau keluar rumah untuk foto itu susah gitu. Nah, jadi kalau untuk mereka misal ya udah lain waktu gitu. Mengerti lah ya kan. Iya, saling mengerti. Nggak memaksakan. Yang penting kalau di masing-masing kita selalu kasih support gitu. Nah, kayak mereka kuliah, ya semangat gitu kan. Kayak aku juga berumah tangga, mereka kasih semangat supaya kayak mana gitu bertahan rumah tangga gitu. Padahal mereka itu kan masih belum ngerti dengan berumah tangga, tapi alhamdulillah sih mengerti. Ada prinsip nggak sih di persahabatan ADM ini? dulu tuh pernah kita tuh pernah punya prinsip kan. Prinsip kita tuh gini, sebenarnya tuh lucu ya. Kita tuh nggak boleh pacaran kalau nggak sama orang Jawa gitu. Nah, itu dulu ya. Kenapa sih kayak gitu? Pasti gitu kan pertanyaannya kan. Kenapa sih gitu? Nah, karena gini ya, kan kalau mas-mas Jawa tuh kan manis-manis kan gitu kan. Makasih. Terus Itu terus kenapa? Terus baik juga kan. Terus kita tuh sampai sekarang tuh kayak sangat mengagumi mas-mas Jawa gitu. Nah, sampai sekarang Sylvia tuh pernah emang sampai sekarang tuh masih kagum sama mas Indonesia. kan udah putus. Udah putus tapi Ya, Ebon kembali pacaran sekarang buat ya. Ntar marah lagi. Wah, di rumah. iya. Cuman nambahin Sally. Ebon coba namain buat. Kagum. Apa? Nambahin prinsip ada yang tadi apa buat? Kalau prinsip kita tuh gini, kita tuh pengen suksesnya tuh sama-sama. Terus ya, terus tuh kalau bisa tuh kalau kita udah punya keluarga tuh tinggalnya tuh deketan, rumahnya tuh deketan ya, satu komplek gitu. Nah, Berarti nggak mau jauh-jauh ya. iya. Pengennya. Terus kita nih persahabatan kita nih, kita tuh pengennya tuh sampai anak kita nanti tuh juga kayak kita gitu. Nah, Dah. Berempat satu suami. Nah, Itu kan enggak mungkin. karena dari kita Kami tuh tuh beda selera. beda selera. beda selera. beda standar. Iya. Beda selera kan. Lanjut. Silakan. Di sini tadi kan pembahasan cowok tadi kan, dari situlah makanya kami awet Bertengkar. dan tak pernah bertengkar dalam sahabat, karena kami tak pernah merebutkan satu cowok untuk semua, tak pernah. Kalau misalnya cowok tuh suka dengan satu orang, terus disuka lagi dengan dengan satu lagi, pasti cowok tuh yang akan sakit, karena kami tak akan milih cowok tuh. Dia emang gitu, karena kami lebih mempertahankan ini. Jadi setiap cowok kalau misalnya kemarin tuh ada pernah sering lah kan dekatin aku, dekatin Murni, dekatin Cece, dekatin Kak Sally. Tapi itu tuh Iya. tapi itu tuh DM-in tapi tidak pernah dapat. Ya memang tak pernah, tidak ada, kami tuh emang tak mau kayak gitu. Kayaknya orang tuh Prinsip DM tuh ini memang nggak kayak dapat, gitu. kan. Oh, DM nyoba ini kasih nggak Murni dapat. lagi. Lempar-lempar lah Oh, gitu. iya. Yang mana lah yang dapat nih gitu. Tapi yang Kalau kita ada di grup ya, sudah jadi Oh, iya. bahan pembicaraan. tidak Udah akan. diatur, udah di set Jadi ya. udah tahu kalau buaya. Udah tuh. Jadi kuncinya kalau dalam persahabatan tuh, kalau jangan pernah berkelahi gara-gara cowok. Karena kan berantem, maaf ya, berantem gara-gara cowok. Karena cowok tuh kan lebih banyak lah. Ibarat tuh carilah tipe masing-masing. Ibarat tuh jangan sama lah, cari yang cowok tuh ya harus beda lah. Karena kan beda standar. Beda Dan terus standar. kita tuh saling mendukung gitu. Oh, iya ini Iya. ini. Saling dan tak saling nikam dari belakang Iya, gitu ya. Kalau saling dapet Nggak pernah cowok menikam. menikam ya bahasanya. Masuk ke belakang. Ini pacaran dia. Tidak pernah kayak gitu. Pasti harus sahabat kita nih suka nggak gitu
terus dia tuh bisa nggak ngambil hati sahabat kita gitu. Ya, itu Kalau paling penting. misalnya dia nggak dekat, nggak bisa ngambil hati sahabat, itu tuh Berarti kan susah misalnya Adit nih mau deketin si Ulan, jadinya harus deketin orang tiga. Gitu. Iya benar. Iya. Susah lah kalau Itu gitu. kan Dia berisik kayak gitu. dan kita juga sebagai kalau kita suka kan kita harus juga bantu gitu kan, bantu biar Ibarat tuh, deket. kalau misalnya kan Adit kan dekat sama Ulan dak, terus tuh Ulan harus kenalin ke orang nih. Pasti. Dan tuh Misalnya belum kenal. Ulan ajarin Adit, Dit. Caranya gini. Iya, sahabat Ulan nih tidak suka soalnya orangnya penyinggungan semua, jadi jaga sikap. Sudah dibilang diberitahu dari pertama, dari awal. Juga Jadi tidak ada salah. kalau kita nih welcome aja. Terima mau kayak mana, baca si Ulan nantinya kan. Iya. Sebenarnya yang kayak gitu yang Iya, lebih enak, sebenarnya- yang kayak gitu yang lebih enak. Jadi kalau misalnya sahabat kita ada apa-apa atau sakitin kan kita tahu, kita kenal. Kalau ada Mungkin masalah di jalan. sebagian orang nganggap itu ribet dak, kalau abang tidak tahu itu kan di luar itu dak ya, pasti nganggapnya ribet. Tapi kadang tuh emang ada lah keribetannya masing-masing, tapi kan itu ada kan sisi sudah negatif dan positifnya. Kalau sisi positifnya itu kalau misalnya ulang tahun kan, wah itu sahabatnya duluan ngasih tahu pacarnya gitu. itu kan jadi nggak salah pilih kadonya gitu. Mau tahu nggak sukaannya misalnya Sylvia kan, sukanya Sylvia tuh apa gitu. Sylvia tuh paling suka tuh dikasih surprise gitu. Oh surprise kayak gimana? Jadi cowok tuh sebenarnya nggak butuh banyak mikir, kita yang mikir bunga dari bunga, cuma ngasih tahu kue, saran. ngasih saran kan dia cuma ngejadiin uang doang kayak gitu sih sebenarnya. Makanya ada sisi positif sama negatifnya sih. Untung dong. Gitu. Iya sih. Untung lah. Rata-rata sih emang kayak gitu, kayak sudah yang mengalami kan kayak Sylvie punya cowok gitu. Nah ini langsung nih gercep nih yang bertiga, ini yang dua kasih saran, yang satu kayak aku langsung ke telepon, ayo gimana nih. Tapi kan itu kan boleh pacaran buat ya. Ya udah, itu kan dulu ya kan. Tapi kalau punya pacar Ya, itu kan waktu Tapi sekarang kan nggak boleh pacaran buat ya. Masuk pacaran ya. Kalau dulu yang benar. itu sih kuliah. TNI atau polisi ya. Iya. amin ya Allah. Sesuai standar ya. Diulang-ulang diulang-ulang aku stres ya itu. Dah. Lanjut. Mungkin di ADM pernah nggak sih bertengkar tuh serius gitu nah, sampai nangis, sampai nggak teguran berapa lama gitu. Nggak pernah ya. Kita kalau misalnya bertengkar pun cuma selisih paham gitu aja, terus diaman itu nggak sampai 5 menit, nanti cerita lagi, ketawa-ketawa lagi gitu tuh orangnya sama humoris. Humoris. Ada nggak keluh kesah selama berteman? Keluh kesah selama berteman. Dari 2000 berapa? 2018. 2009 9 itu berapa tahun? 11 tahun. 11 Keluh kesahnya apa nih? Lu ke satu pas kan. Satu dari siapa? Ulan, siapa Ulan? Ulan keluh kesahnya. Jalan. Kan di sini Ulan paling muda, jadi Ulan tuh kadang sering bahan bahan bulian dari orang. Jadi ya sabar, tidak ada bulian sebenarnya. Agak-agak makan hati lah sedikit, kan namanya biasa lah ya. Gitulah pokoknya. Itulah keluh kesahnya. Tapi kalau itu kan keluh kesah ya dah. Kasih teman-teman. Kalau murni ya, kalau keluh kesah itu ya waktu aja sih sebenarnya. Karena emang setiap persahabatan itu emang nggak ada yang itu kan, nggak ada yang lurus-lurus aja gitu. Pasti ya ada yang kayak gini pasti karena ada waktunya lagi gitu. Banyak kita nggak pernah berantem tapi pasti waktu lagi yang misahin. Ya itu semua tuh tergantung sama waktu gitu. Kita tuh bakalan pisah pasti ada waktunya gitu. Ya amin. Apa buat keluh kesah? Kalau aku sih sama aja kayak mereka kan, karena waktu sih. Kalau waktu kita tuh banyak sekarang nih kurang gitu, nah kurang sama-sama ketemu tuh nggak kayak dulu gitu. Dulu tuh kan Sekolah. iya, sekolah juga sama dari SD sampai SMK. SMA ya. Jadi tuh pokoknya tuh gitu dari sekolah sampai balik tuh sama-sama terus. Sama sih memang masalahnya sih memang di waktu. Soalnya dulu emang terasa beda, jauh beda gitu. Nah, kalau dulu tuh terasa Ya apalagi dekat saat udah gitu nikah nah, ya, udah nikah. sedih.
Tapi kalau misalnya Kak Sally nikah mungkin bahagia lah teman-teman. Iya, Iya sih, Udah- bahagia. udah ketemu jodohnya Iya, gitu kan. terharu juga kan. Udah itu. Sedihnya tuh campur aduk antara mau sedih atau mau bahagia tuh jadi satu. Bahagia karena dia udah ketemu jodohnya. Tapi Sedihnya sedih soalnya kita kan. harus lepas dari dia. Gak bisa kayak dulu lagi. Tapi kita kontrol. Iya. Adik-adik. Oh pasti. Selalu tuh di WA, kalian udah pulang ya ke kampus ya gitu. Nah, selalu sih dengan meluangkan waktu yang sedikit, nah, kita masih support gitu, nah, supaya nilai ujiannya tetap makin meningkat. Itu sih emang gunanya sahabat tuh saling support. Sih percaya aja ya, setiap pohon yang tinggi itu bakalan banyak juga angin yang menerpa kan. Tergantung sama kita sih sebenarnya kan. Kalau misal kita kuat ya kita bakalan setinggi mungkin, kita akan tumbuh. Tapi kalau kita nggak tumbuh ya kita bakalan diterpa sama angin, gitu aja sih sebenarnya. Berarti yang mengandung orang itu Iya, nggak ibaratkan angin. Ibaratkan angin, iya. Angin kan juga kosong, nggak ada isinya. Sedangkan kita kan pohon tuh tumbuh terus, gitu aja sih. Kalau aku sih mau nambahin ya, kalau terus misalnya kalau kita dapat omongan nih dari orang, sebenarnya sih kalau diambil sisi positifnya itu bagus. Kalau kita berpikir positif, Iya, tergantung kita nerimanya. misalnya ada celaan misalnya gini, oh iya, Motivasi. ya udah jadi motivasi aja, tunjukin sama mereka kalau yang bangkit. Gitu. buat mereka omongan mereka itu nggak sesuai sih sebenarnya. Jadi terus aja maju, ujung-ujungnya kan nanti mereka yang dekat sama kita. Kita Mereka juga bangga. pernah kayak gitu. Pernah Tergantung sama dijatuhin. mental masing-masing sih, Del. Tapi kalau mental kayak kamu mungkin kayak gitu. Iya sih, betul. Tergantung mental, Iya. ngajarinnya. Iya, kan juga kan Keluh dari kita berempat kan bukan dari kita, dari dalam aja, berarti dari luar pun kami ada pasti. Dari sisi masyarakat kan nomor satu tuh, mereka nggak tahu apa yang kita lakukan, tapi semudah itu mereka mengucapkan mencela kami gitu. Nah Ya dari sisi pakaian ya. iya, dari sisi pakaian nomor satu, pasti kami selalu, mungkin ini masih di kalangan dalam desa kan. Karena desa gitu kan. Sedangkan kami, pakaian kami mungkin kami udah mengikutkan modern yang maju gitu. Nah, terus kayak mana sih supaya mereka tuh terima dengan keadaan kami, mereka support. Kalau nggak misalnya nggak pantas gitu, dikasih tahu dong dengan yang benar. Tapi ini nggak, jadi bahan celaan, Jadi bahan jadi gosip gibahan gitu. mereka. Mungkin kalau Jadi biasa ini kan telat gitu. Iya. Mungkin sudah jauh. Wah, kalau terlihat dengan yang baru pun mereka jadi kayak kuno gitu. Nah, kayak apa sih, kayak baru ketemu dengan zaman tapi norak, jadi norak. Sedangkan kami kan berpikir, kalau kami tuh nggak macam-macam sih sebenarnya, kami nggak ada yang dari diri sendiri untuk maju biar dilihat dari orang-orang untuk pribadi. Sebenarnya kami gini dulu, prinsip kami tuh pengen maju supaya kampung kami itu terkenal gitu. Dengan kebanggaan mereka, kami manusia yang berprestasi. Tapi mereka nanggapinya salah aja, ya udah kami cuek. Kami liatin aja karma yang berlaku gitu. Nah, kayak mereka mencela kami kan, kayak tetangga-tetangga. Ya, sekarang kan udah terbukti kan. Nah, dari sini kami menanamkan diri kami, balas dendam terbaik adalah menjadi orang yang sukses. Iya. Alhamdulillah sekarang berjalan dengan baik. Mudah. Ya, alhamdulillah lah. Dulu kan dibilang orang sampai tidak sempat, kalian tuh tidak Iya. bakalan sempat sampai sekolah gitu. Nah, Iya. kok dikatain hamil gitu. Tapi alhamdulillah mereka kuliah tuh bangga. Alhamdulillah dengan nilai tinggi ya. Karena mereka tuh lihat kita tuh dari covernya aja gitu ya. Karena Dari kan pakaian, biasa manusia. dari cara kita gimana gitu. Kita kan Kita kan manusia kan itu Dan diciptakan alhamdulillah dua kalian tangan. mungkin orang lain nggak tahu kalau mereka ini kan kayak di SMK gitu, ada yang jadi duta kebudayaan, puisi, kesenian. Walaupun ibarat masih sampai kabupaten, kami pun masih dianggap gitu. Nah, Tak bangga ya. masih bisa Bangga, membangunkan. Sampai ke Ternate juga. iya, tingkat provinsi kan. Dulu kan kalau masih SMP tuh ke kabupaten dulu gitu. Kalau sekarang udah ke provinsi. Kalau mereka kan masih SMK provinsi langsung gitu. Nah, kayak Murni duta kebudayaan, kalau Silpi kemarin jadi duta juga gitu. Nah, udah tuh puisi mereka berdua. Kalau Ulan tuh selalu kalau apa kesenian tari gitu. Nah, selalu dipanggil gitu. Kayak ngajarin anak SD ya kan, selalu tuh tari kreasi. Alhamdulillah bangga, tapi nyatanya orang yang ngata itu kan apa gitu. Nah, Mereka kan cuma lihat di Iya. sosial media kita kan Iya. iya, terbuka gitu.
Tapi dibalik semua itu kan, dibalik Feli udah bangga sama kita tuh, sebenarnya kita juga ada lebih ngebanggain dari Feli. Iya. Terus Feli itu orangnya solidaritasnya tinggi banget. Iya. Dia bakalan ngebela kita habis-habisan meskipun kita salah. Emang bener sih, kalau salah tetap salah, kalau bener tetap bener, gitu kan, seharusnya gitu kan. Tapi gini, dia di depan orang, dia tetap ngebelain yang benar. Walaupun di belakang nanti dia bakalan caci maki kita habis-habisan gitu. Dia nggak mau kita terlihat salah, terlihat bodoh di depan orang lain gitu. Itu sebenarnya solidaritas yang tinggi itu yang susah didapatkan dari sahabat-sahabat yang lain. Iya. Coba pelukan. Udah, 1, 2, 3, yuk lah. Mungkin kan ntar jarang ketemu. Anu keanjungan. Apa sih fobia dari kalian berempat nih? Salah satunya mungkin bisa jawab. Semuanya kali. Iya, semuanya mungkin. Kalau aku sih fobianya sama ulat bulu sama ulat pisang ya kan, sama ulat pisang sama belut tuh. Tapi kalau belut tuh aku suka makannya, tapi aku geli gitu nah. Karena mereka tuh waktu masih sekolah tuh ditaruh di kantong baju SMP, terus aku pulang tuh kalau gini-gini nah, terus tak bisa tempel kan, gara-gara banyak ulat pisang itu. Besok ular tuh masih ada dalam kantong. Saking aku tak berani ngeluarin dari kantong, dia sampai kering ulat tuh di kantong. Nah kalau si Silvi ini Ya, Silvi. takutnya tuh bukan takut sih, mungkin lebih dominan sama geli kalau lihat jempol kaki laki-laki tuh. Kenapa buat itu lagi, Bon? Mungkin itu mengingatkan sesuatu atau gimana? Itu tuh gara-gara salah satu kalimat Bukan, gitu itu tuh menjelaskan. ada kemarin tuh orang tuh, nah terus jempol kakinya tuh kotor. Oh, kayak lebih geli, jorok. Bukan geli jorok, aku Siti jorok juga lah, cuman dia pokoknya jijik be kalau jempol, takut nih jempol kaki cowok, tapi jempol kaki cowok. Murni. Murni sama Kalau Murni apa? Kalau Murni itu fobianya tuh sama ayam, bulu ayam, bangkai juga, bangkai ayam. Iya, Ada ayam. gara-gara Semua. Iya sih, Bangkai dong. Iya, kayak bebek juga takut. Semua jenis bangkai lah ya. Iya, dia takut. Bukan berani aku, bangkai cicak berani. Oh, berani. Bangkai ayam lah yang paling penting tuh. Murni itu lebih dominan sama ayam karena kami tuh lagi jalan pakai motor nih sama Murni di jalan raya, tiba-tiba tuh ayam tuh kelindas mobil berbunyi kerak gitu kayak patah-patah gitu, jadi kayak pas lihat darah tuh muncrat sama sini tuh jadi geli, jadi kayak Murni tuh gelinya tuh jadi takut karena terkejut tadi kan, jadi setiap di jalan tuh kalau ada bangkai tuh jadi kayak inget yang kelindas sama mobil gitu, nah kan nggak tega kan jadinya Murni gitu. Nah Terus saudara dengan ayam. iya sih, ya, Ulan? kalau ulan tuh takutnya sama kecoa. Coba. Kalau kecoa kan sebenarnya semua orang tuh kan geli, tapi kalau dia tuh kayak dibilang lebay kan memang kayak gitu jiwanya karena takut kan, sampai nangis gulung-gulung di lantai sampai tidak mau, sampai sempat pengen berantem dengan kami gitu saking takut sama kecoa tadi tuh kan. Kesal jadinya sampai nangis tuh tidak bisa lagi gitu. Tapi kalau mata dia lah. Mata. Kalau ulan tuh kan pernah, kalau kecoa tuh kan masukin di dalam baju sampai buka baju tidak sadar ada bapak. Coba ya. Iya. Sampai Kami marah-marah. kalau yang takutnya kami Kecoa itu mati lah. Mati. Oh, enggak bau. Kalau Murni kan ada bangkai ayam nggak di belakang itu kemarin? Iya, bangkai burung. Mur sini dulu kataku. Tengok mencicit dia berlari. Bahasanya. Kayak apa? Dia bilang kayak apa? Berlari. Geger. Oke. Iya. Mencicit dia berlari. Ya itu tuh kan Mbak itu mencicit tuh kami yang buat. Udah. Oke, mungkin untuk cerita tentang ADM atau disebut Amazing Dimension cukup sampai di sini. Kita lanjut ke permainan. Permainannya nih kayak gini, misalnya siapa yang paling jorok tunjuk salah satu, siapa yang paling bau tunjuk, siapa yang paling malas gitu kan. Nah, ya. Ini kan ditunjuk salah satu. Mulai ya. Siapa yang paling telat waktu? Buat. Yang paling nyebelin? Iko ulang. Ulan. Kau yang benar
Aku cermat kalau kerja aku cermat. Next. Yang paling sok cantik. Yang paling sok cantik. Masing-masing masuk cantik. Dah dia masuk sok cantik. Daripada dia dendam. Kita harus merasa sok cantik emang. Karena emang kita tuh cantik, jadi harus maju sih. Woi. Yang paling sok keras siapa di sini? Keras. Sok tegar, ngadepin masalah siapa? Misalnya sih, karena dia kan juga Paling udah berumah tangga. ya. Suka makan rakus, cangok. Ini banyak nih berikut. Nah, kamu tak boleh saling tunjuk soalnya kamu yang buat itu. Harus kompak. Kamu tuh pesan satu makanan, tambah deh, ini enak, itu enak, ini situ enak. Itu lagi makan. Kalau aku tuh enggak, kalau aku selalu ikut. Ayo sampai orang ini pernah bujur kan? Badannya kayak gitu. Buat tambah badan. Yang beda pola pikir atau pendapat siapa di sini? Beda pola pikir. Sebenarnya buat pola pikir semua itu beda. Beda. Yang paling berbeda, paling nyeleweng lah. Ulang. Soalnya itu Bilang. dia agak Tapi gampang. lagi aku paling beda, coba bilang. Iya. Iya, aku paling Aku beda. tuh sebenarnya nggak beda. Cuma lama dua proses otaknya. Iya betul. Lama, lambat. Dia masih gampang sih pak. Jarang mandi. Rebon. Mungkin hari ini. Iya betul kan jadi Aku luntur kali. Ilmu luntur kalau mandi. Nanti kalau sekarang tuh kalau mau pergi tuh kan mau cepat buru-buru kan. Jadi Dan tapi sini tadi mandi tidak? iya mandi lah. Mandi Mandi lah. Mandi dong. Oke, next. Walaupun nggak mandi kan pakai parfum. Yang paling banyak bacot siapa? Baca Cewek. semua perasaan. Bacot semua sih. Sama. Yang paling pendiam. Itu pendiam orangnya. Yang pendiam lah. Next, ini sudah dua. Semakin kecil suaranya semakin panas berita. Sally. Makin kecil suaranya makin. Oh iya, udah panas. Yang paling rajin siapa di sini? Sajin apa? Sajin Sandy. Yang paling pemalas. Aku sih. Aku lah. Yang susah diatur. Aku tuh jarang. Harus bilang gue nih, dia orang gue nih. Nah kalau orang ini kan sering keduaan, tapi Ulan yang memang sering jarang aku susah gitu nah. Ikut be kak. Kalau Ulan tuh gitu, Ulan baju kayak gini. Bisa tak bisa. Lainnya kayak gitu, nah padahal bagus, tidak pede nah. Yang keras kepala siapa di sini? Keras kepala. Semuanya kayaknya Kami kepala. kan Keras kepala kalau pegang. gembul kan kami calon orang profesor. Yang paling bau. Di jarang mandi tadi ya. Jarang mandi. Dia jarang mandi, Tidak mandi tidak berarti bau. Bela diri. Iya, karena kan tidak mandi kan harus ada sapu. Betul. Oke, yang paling wangi siapa di sini? Ini jelas wangi semua lah. Cium bel. Yang paling lucu. Lucu semua. Lucu semua lah, menyeluruh. Yang paling serius. Seri sih kalau ngomong masalah ini kan seri. Terus orang. Kami suka bercanda Ini misalnya bercanda berempat. Yang ketawa yang paling besar siapa? Eba tuh ketawanya besar, terus tuh tangannya nyusul. Tebung. Kayak gitu. Dia tahu tuh Yang ketawa nyakitin. paling besar ya, Bot. Kenapa, Bot? Ketawa paling besar. Pasti ada masalah. Rahang. Cara mengungkapkan saking lucu kan kayak gitu. Orang ketawa paling besar itu pasti ada masalah. Enggak juga. Dia nutupin. Enggak, Kita, Bot. emang kita suaranya itu terlepas kalau kita suara itu. Kalau dengan Jauh saudara dari ya kalau dengan sahabat cuma tapi kan kalau orang lain juga kurang bisa tahu. Gitu. Nah, menurut aku sih kalau kita orang desa tuh perlu pemikiran yang luas. Jadi kita bisa melihat yang mana yang baik, mana yang benar kan. Terus tuh kemajuan tuh memang kemajuan tuh tak selalunya positif, pasti ada negatifnya. Tapi ya kita kan manusia harus tahu yang mana baik, yang mana buruk. Terus beretika, hidup itu ada etika. Walaupun gak sekolah tinggi, yang penting ada etika. Kalau kita beretika, dimanapun kita dihargai orang, lebih dari orang yang kuliah yang tinggi. Bukan berarti orang kuliah itu nggak ada etika gitu. Cuma juga ada yang kuliah tinggi, ada yang etika. Iya betul, baik kebanyakan. Murni ya, Imur. Kalau
Kalau menurut aku kalian tetaplah menjadi diri kalian, orang dewasa yang kebudayaannya tetap bagus, terus tutur katanya tetap bagus. Omongan orang di luar sana ya tentu membuat kita merasa sakit, terus merasa itu maaf ya guys. Ya Allah, aku nih ada gue pikiran aku tapi santai, aku natural, jangan kebetulan. santai. jangan pernah menilai seseorang dari covernya saja. Karena terkadang apa yang kita lihat itu tidak sesuai dengan kenyataan. Kita yang diomongin orang, kita punya dua tangan yang gunanya untuk menutup telinga kita supaya kita tidak mendengar omongan orang. Teruslah melangkah maju karena orang tidak akan pernah tahu proses kita kayak gimana. Karena setiap orang punya batas kemampuan masing-masing dan batas kemampuan kesulitan masing-masing. Ya, terima kasih. Inilah caleg nomor. Ini sekedar ya. You know my name, but not my story. Silvia, Aryan. Iya, jauh sih. Kalau untuk aku sih, motivasi aku sih, kita tuh harus bisa menghargai diri kita sendiri dulu. Kita harus cintai diri kita sendiri dulu, baru kita bisa menghargai orang lain. Terus bisa menghargai pendapat orang lain. Jadi tuh kita harus menghargai diri kita dulu, paham akan diri kita dulu, gimana kita. Intinya tuh aku cinta sama diri aku sendiri, dan kalian mau ngebacoti apa tentang aku, yang jelas aku cinta sama diri aku sendiri, udah. Ambil sini mention yang udah datang ke Aura Project, banyak-banyak terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata kami berdua yang salah, dan Kami juga dari ADM juga terima kasih untuk Aura Project, karena dengan diundangnya kami di sini jadi masyarakat desa Pematang Lumut dan yang lainnya juga tahu tentang persahabatan kami, dan kalau bisa ambil sisi positifnya dan sisi negatifnya itu dibuang aja. Thanks untuk Ulan, Murni, Silvia, Ebot, Sally. Ya, jangan lupa ya subscribe Aura Project, like, komen, karena bakal ada yang seru-seru lagi. Oke, untuk teman-teman mungkin yang pengen ADM mau datang lagi ke sini, silakan komen di bawah. Kita terima saran lah, semuanya apa aja terserah. Mudah-mudahan dapat energi lainnya. Amin. Oke, kita tutup ya guys. Dadah. Ayo dukung channel ini dengan klik tombol subscribe. Ingat ya, subscribe. Dan jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih banyak.